saya rasa balik lagi Mm-mm. step pertamanya yang paling penting buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang galau pasti ya. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya orderan gue belum stabil nih. Kalau gue hire karyawan, gimana? Mm-mm. Padahal mungkin harus dibalik ketika punya Mm-mm. karyawan, mungkin lo akan lebih semangat karena jadi ada tanggungan. Ketika ada Mm-mm. tanggungan, otak lo jadi mikir tuh, Iya, gimana cara gue buat nutupin gaji dia? iya. Jujur kalau dulu aku nggak sama karyawan, aku mungkin akan segitu-segitu aja. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Channelnya kita bakal bahas tips dan trik dan tentunya video-video yang bakal membantu kamu menjadi online seller atau seller di marketplace yang lebih baik. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, teman-teman bisa klik join membership karena di sana ada video-video kelas, video-video daging, ya bahkan videonya tuh sampai lebih dari 100 dari TikTok, Lazada, Tokopedia yang bakal bantu kamu jadi online seller yang lebih keren dan scale up. Nah, saat ini saya udah bersama Kak Bella dari GBMJ Butik. Mm-mm. Di sini kita mau bahas gimana caranya bangun satu brand, ya, terutama untuk di Facebook-nya jalan, TikTok-nya jalan, di marketplace jalan. Pastinya tuh keren banget. Awal mulai gimana, strategi gimana, daging banget. Tapi buat teman-teman yang belum nonton part satunya, boleh klik di atas ya teman-teman ya. Di sana nonton dulu, jadi bisa tahu nih ya. Tadi kita udah ngiter-ngiter ya. Di gudang live-nya dan lain-lain. Pokoknya teman-teman jangan sampai lewat nih ya video pertamanya. Nah, ya, jadi sebelum itu langsung kita ke part keduanya sekarang nih. Nah, awal mula jualan fashion gimana sih? Tiba-tiba bangun bilang gue pengen jual baju gitu. Nggak tiba-tiba sih. Jadi waktu aku kan kuliah tuh di BINUS. Nah, di BINUS itu kuliah, terus teman aku emang ada yang lagi beruntung aja sih, Om. Ada teman aku yang lagi udah jualan duluan tuh. Ambil di Tanah Abang kan. Biasa kan, gue jualan baju nih buat dia punya di daerahnya tuh di Singkawang, kalau nggak salah, buat orang-orang Singkawang. Lewat Facebook? Lewat Facebook. Jual ke Singkawang? Iya, karena kan dia tuh orang daerah Singkawang. Jadi teman-teman Facebooknya kan anak-anak Singkawang semua. Dia bilang, mau lihat nggak, mau ikut nggak? Ya udah ikut. Nah, pada zaman itu online shop tuh masih jarang banget. Tahun berapa tuh? 2013, 14 kalau nggak salah, 14, 2014. Instagram kayaknya baru ada. Oke. Setahu aku ya, aku lupa. Pokoknya intinya setahu aku kayak gitu. Akhirnya udah ikut temanku. Oh ya udahlah, mengisi kesibukan. Akhirnya aku berlima tuh sama temanku jualan. Oh, ini tadi joinan nih? Oh enggak. Aku punya sendiri, temanku punya sendiri. Pokoknya semua sendiri. Satu geng jualan baju. Satu geng. Nah, geng-gengan dia mainnya. Iya, jualan. Terus pada saat itu masih gampang banget. Karena bener-bener cuma bikin Facebook namanya Grosir Baju Murah Jakarta. Kan disingkat GBMJ. Oh, GBMJ itu dari Grosir Baju Murah Jakarta. Karena pada saat ini nggak valid nih di Bekasi. Nah, makanya disingkat jadi GBMJ. Oh, iya. Bener kan? Jadi aku singkat. Karena udah nggak valid. GBMB. Nah, yeah. Kenapa namanya gitu? Kenapa nggak nama online shop yang bagus-bagus? Karena waktu itu nyari SEO-nya. Waktu itu kan zamannya kayak gini. Kalau misalnya orang-orang di Facebook misalnya cari grosir baju, ketemunya Facebook aku. Grosir Jakarta, munculnya Facebook aku. Baju murah, munculnya Facebook aku. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai jualan sekarang, jangan diulangin kesalahannya sekarang. Iya, jangan pakai singkatan-singkatan. Betul, karena udah ini kan GBMJ ya udah deh. Cuma pada saat itu works banget. Karena orang-orang kan bisa datang aja baju murah, ketemu Facebook aku gitu. Emang bajunya murah nih Kak Bella? Oh, murah menurut aku ya. Murah. Dengan kualitasnya orang pada bilang worth it banget. Iya. Berarti masih bisa dijual lagi dong? Masih dijual lagi. Nah, sekarang di tahun ini di Q4 ini kita lagi benar-benar mau bangun reseller rencananya. Gimana tuh program resellernya? Ini masih digodok sih. Jadi program resellernya adalah kita benar-benar nanti akan sediain semua kontennya, segala macamnya nanti di gudang. Itu sebenarnya udah ada 4 ini Om, ada 4 bilik, bukan bilik sih, kayak ruangan. Itu kalau misalnya orang yang di Jakarta Bekasi mau live streaming pun bisa. Ya, bisa. Jadi pinjam tempatnya? Udah ada tempatnya. Jadi baju-bajunya udah ada semua. Kalau emang mau live streaming segala macam bisa. Oh, keren. Berarti resellernya disediain fasilitas boleh buat datang buat nge-live nih. Tapi kalau misalkan yang jauh-jauh pun udah ada videonya, fotonya, segala macam gitu sih. Oke. Gitu. Terus kita lagi bikin gimana caranya sebagai reseller, tapi mereka nggak susah kayak adminnya lelet segala macam kan. Jadi kita lagi bikin sistemnya sih. Jadi nanti nggak pesan-pesan kirim gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Material langsung diakses sendiri gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia ini mau nge-live atau mau bikin konten,
Kalau teman-teman sekarang udah kebiasaan untuk affiliate, Mm-mm. apa bedanya tuh dengan dia jadi affiliate atau jadi reseller? Oke, kalau dari aku adalah nanti komisinya up to 30. Oh, komisinya cuannya lebih gede. Up to 30 Iya, cuannya gitu. lebih gede. Jadi lebih menarik kan. Jadi Iya. lebih menarik karena biasa kan rate-nya 10 sampai 15 tuh. Nanti reseller aku up to 30. Yang beli putus untuk toko-toko lebih besar lagi. Wah, Gitu sih. menarik. Kalau kayak gitu, berarti waktu awalnya kan tadi nyemplung tuh karena ada teman yang ngajakin. Betul. Berarti pergaulan yang tepat ya, teman-teman ya. Iya, gitu kan pergaulannya tepat. Dari sana lanjut tuh. Jadi setelah lulus kuliah nggak cari kerjaan. Oh, setelah lulus kuliah itu, nah karena waktu itu anak kuliahan ya, jadi bener-bener kayak ya udahlah ada orderan seneng, nggak ada orderan Ya. saatnya jalan-jalan Ya. gitu-gitu kan. Jadi belum punya karyawan segala macam. Habis kuliah, papaku tanya, karena mungkin dia lihat aku sering-sering tidur gitu ya, maksudnya kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi dia sering tanya tuh, jadi gimana nih, mau apa nih, gitu, mau kerja apa-apa gitu. Sampai dia cariin kerjaan, aku nggak suka kerja, aku bilang kayak Oh, gitu iya, kan, iya. aku nggak suka kerja. Tips sukses pertama ya. Kalau teman-teman mau jadi calon pengusaha yang sukses, pertama, hobi tidur, tidak suka kerja. Dulu kan kira kayak gitu. Oh gitu ya. Cuma jadi itu Iya. dari 2014 sampai 2017 tuh ya kayak gitu. Ya udah pokoknya kalau lagi ada orderan ya udah giat nih, nggak ada orderan sepi, saatnya jalan-jalan gitu kan. Asik, Karena belum iya. punya karyawan kan, belum punya tanggungan. Jadi saatnya jalan-jalan akhirnya 2017 tuh papaku mungkin udah gedek kali lihat aku ya. Walaupun sebenarnya kan tidak meminta uang juga ya, cuma kayak aduh kok ini orang kok kayaknya tidak ada kemajuan. Nah, akhirnya ya udah maunya gimana nih, mau kantoran apa enggak? Gitu, mau kerja kantor apa gimana? Udah deh diseriusin. Akhirnya mulai tuh hire 1, hire 2 gitu-gitu sih. Tapi waktu itu masih ngambil dari Tanah Abang stok. Masih kalau di Tanah Abang kan belinya cuma bisa 4 pieces, 5 pieces kan masih bisa tuh. Jadi kayak gitu. Tapi belum yang benar-benar kayak sampai ke konveksi segala macem, enggak. Nah, stepnya setelah itu gimana? Stepnya dari mulai akhirnya hire sih. Menurut aku perkembangan aku pas ketika aku mulai hire orang. Oh, jadi ketika berani mengambil resiko Betul. untuk keluarin fixed cost nih. Fixed cost. Dia kan datang nih tiap hari nih. Dateng. Kalau dulu nggak ada orderan gue jalan-jalan, Ya sekarang dia mau ngapain? Kayak adik, masa dia nggak ada orderan? Masa dia mau ngapain nih Nah. adminnya gitu. berarti kita akan lebih semangat ketika kita sudah punya karyawan yang kelihatannya gabut. Kita mencari-cari pekerjaannya dia. Akhirnya kita jadi cari kerjaan kan? Betul. Ya, berarti ngerti dong perasaan papa waktu itu mungkin Iya ya. mungkin sekarang Karena mengerti kayak ya. Saya kayak gabut. Gitu Iya. ya. Udah jadi udah mulai tuh Iya. hire segala Iya. macam karena adminnya bertambah pasti kan volume orderan juga bertambah gitu kan. Jadi makin besar. Tapi tadi saya rasa balik lagi Mm-mm. step pertamanya yang paling penting buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang galau pasti ya. Kayaknya orderan gue belum stabil nih. Kalau gue hire karyawan gimana? Padahal mungkin harus dibalik ketika punya karyawan, mungkin lo akan lebih semangat karena jadi ada tanggungan. Ketika ada tanggungan, otak lo jadi mikir tuh, Iya. gimana cara gue buat nutupin gaji dia? Iya, jujur kalau dulu aku nggak nama karyawan, aku kayak nggak segitu-segitu aja. Karena kan Gitu ya. tangan balesin admin kan tangannya terbatas. Maksudnya kita balesin punya kemampuan kita sebatas. Waktu aku hire admin tuh aku udah mentok kayak, oh dalam 1 bulan aku tuh cuma bisa omset segini. Karena ini udah batas maksimal aku banget nih. Dari aku mesti balas orderan, aku packing sendiri, aku pergi ke Tanah Abang segala macam. Ini udah kayak mentok nih. Ujung-ujungnya omset aku bakal segini terus. Berarti punya admin itu sebenarnya lo membeli waktu lo Iya, akhirnya dengan harga sesuai gajinya betul. lah ya. Akhirnya aku tarik tuh bagian yang paling malesin buat aku kan balas-balas admin segala macam tuh Iya. aku bisa emosi, aku ikut emosi tuh segala macam. Aku hire admin, waktu yang buat aku buat waktu buat balesin aku pakai nih. Kira-kira mau ngapain lagi ya? Oh, bikin Instagram misalkan, masukin ke marketplace gitu. Wow, ya. Kenapa kalau balas-balas sendiri emosi, kalau admin nggak emosi? Nah, nggak tahu ya. Mungkin karena aku nggak tahu, aku bener-bener kayak emosi banget gitu. Dulu ya kayak misalnya, mungkin karena udah capek kali Om. Misalnya udah capek ngelakuin kan bener-bener kayak dulu kan nggak ada bantuan sama sekali dari A Z kan dilayani sih packing sendiri segala macam kan udah lelah. Terus mungkin customernya ya mungkin nggak bisa disalahin juga. Mungkin dia pengen cepet-cepet, dia telepon atau apa gitu. Jadinya jelek buat aku, jelek buat customerku juga kan. Yes. Gitu akhirnya aku udah di hire admin. Kalau dari aku ngobrol sama beberapa online seller sih sebenarnya karena kadang-kadang ya. Karena kalau yang balas owner, dia tuh punya pride sama tokonya sendiri. Jadi kalau ada orang yang hina-hina tokonya, itu diambil personal gitu. Gitu. Sedangkan kalau admin nggak peduli. Iya, benar gitu ya. Iya, kalau itu nggak peduli.
suruh balas ya, dia balas kayak robot aja gitu kan. Jadi nggak terlalu peduli. Iya, Tapi kalau owner ada belongsnya gitu ya. ada belongingnya, dia Iya, jadi iya. secara emosional kayak lebih draining daripada admin. Ya mungkin di sana sih. Tapi nggak tahu kalau dari pengalaman lu apa kayak gitu atau memang karena udah capek aja sih. Kayak udah capek aja sih, capek ya? karena udah capek banget. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomel, mungkin bagi kita, aduh ngomelnya nggak penting nih misalkan, gitu-gitu.